Membalas suami yang main gila. Bab 071. 1. 4 tahun kemudian. Kembali lagi ke kampung Kuningan. Pagi-pagi sekali Bu Siti bangun dari tidurnya, tanpa melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, Bu Siti langsung berjibaku ke dapur. Ia sibuk hendak membuat sarapan, dengan wajah yang manyun, ia mulai membuat nasi goreng. 1 jam telah berlalu, dan nasi goreng pun jadi dengan dilengkapi beberapa telur ceplok dan irisan mentimun. Mana sarapannya? Kok belum ada di meja? Lihat udah jam berapa nih, bisa-bisa anakku telat masuk ke sekolah. Seru Susi yang datang tiba-tiba dan membentak Bu Siti. Gak lihat ini udah jadi. Sabar, ini juga mau ku tata di meja. Sahut Bu Siti sedikit ketus. Oh, sudah berani ya sekarang. Mau aku laporkan perbuatanmu yang mencuri emasku itu ke polisi lalu kamu dipenjara ha? Kata Susi mendelik seraya berkacak di pinggang. Bu Siti mendengus menahan geram. Ingin sekali mencakar istri kedua suaminya ini tapi Bu Siti tak kuasa. Bisa-bisa ia langsung dijebloskan di penjara oleh wanita perebut suaminya itu. 3 tahunan yang lalu, Bu Siti pernah mencoba mencuri emas-emasan milik Susi. Ia masuk mengendap-ngendap masuk ke kamar Susi di saat Susi dan suaminya sedang pergi. Tapi nasib sial tengah menanti Bu Siti, ternyata di rumah itu dilengkapi CCTV di setiap sudutnya. Dan aksinya terekam saat masuk ke kamar Susi, sialnya lagi, tangannya CCTV tersebut menangkap jemarinya yang tengah memakai cincin Susi. Jelaslah sudah jika Bu Sitilah yang mencuri. Karena geram dan sudah muak dengan sikap Bu Siti terhadapnya, Susi pun berniat hendak melaporkan kakak madunya tersebut ke penjara. Tapi niatnya tak terlaksana karena dihalang-halangi Pak Bandi. Karena suaminya itu terus memohon terpaksalah Susi mengurungkan niatnya itu. Tapi ada kesepakatan di sana. Susi tidak akan melaporkan Bu Siti ke polisi dengan catatan Bu Siti mau melakukan apapun semua yang diinginkan Susi, tanpa ada bantahan sedikitpun. 2. Dan kebetulan, Makwar yang bekerja di rumahnya izin berhenti dari pekerjaannya, dengan alasan sudah mulai sepuh dan sering sakit-sakitan. Sejak saat itu semua pekerjaan rumah Bu Siti yang mengerjakannya. Dari mulai memasak, menyapu dan mengepel, semua-muanya Bu Siti yang melakukan. Lalu bagaimana tanggapan Bu Siti? Ia terpaksa menerima keadaan, mau bagaimana lagi? Bu Siti tidak mau masuk ke penjara seperti kedua anak lelakinya. Bisa-bisa viral lagi. Satu keluarga masuk penjara semua. Terus Bu Siti takut masuk penjara lalu dibully oleh napi lainnya. Jadilah ia menjadi pembantu oleh madunya sendiri. Dikit-dikit ngancam, dikit-dikit ngancam, bisa tidak sih tidak membahas hal itu lagi. Aku sudah rela loh jadi pembantu gratisan kamu. Balas Bu Siti seraya menatap tajam pada adik madunya. Gratisan gundulmu. Aku kasih kamu tempat tinggal dan makan 3 kali sehari dan per bulan aku kasih kamu uang 500.000 plus aku belikan sabun untuk mandi kamu bilang gratis. Pekik Susi dengan mata yang mendelik. Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut aja. Nih Sinta bangun, cariin kamu dek. Seru Pak Bandi yang baru datang dengan menggendong anak perempuannya. Di kehamilannya yang dulu, Susi melahirkan seorang anak perempuan, rupa anak tersebut cantik, dan persis seperti Pak Bandi. Bocah 3 tahun itu merengek minta digendong mamanya, alhasil Susi pun mengambil alih anaknya tersebut dari dekapan Pak Bandi. Ini loh mas, istri tuamu berulah. Udah mau siang gini makanan belum ditata di meja. Terus ngeluh dijadiin babu gratisan. Siapa yang gak marah coba? Padahal udah aku kasih tempat tinggal yang layak, kamar ada aknya, terus aku kasih uang jajan 500.000 makan pun 3 kali sehari, itu pun makan dengan lauk yang enak.
Timbang bersihin rumah segini doang ngeluh terus. Aduh Susi. Bu. Besok-besok bangun lebih pagi lagi ya. Supaya tidak kesiangan kita sarapannya. Tegur Pak Bandi halus. Kalau Pak Bandi membela istri pertamanya, nanti istri mudanya merajuk dan bakal mengamuk. Daripada menambah masalah lebih baik Pak Bandi sedikit condong kepada istri mudanya. Toh selama ini dia dan Bu Siti bergantung pada Susi. Bu Siti mendelik, lagi-lagi suaminya lebih membela istri mudanya. Dan membuat Bu Siti semakin kesal dan gondok. Tapi ia tidak bisa berbuat apapun. Karena jika membuat Susi marah, penjara ancamannya. 3. Andai tidak ada rekaman sial, itu, sudah kucakar wajah menyebalkannya itu. Batin Bu Siti. Dengerin kata suami. Bangun lebih pagi kamu Mbak, sadar dirilah kalau kamu itu numpang hidup sama aku. Timpal Susi dengan tersenyum simpul. Lalu, Susi pun berlalu sambil menggendong anaknya. Pak, kenapa Bapak membela terus Jaleng itu dan malah salahin Ibu terus sih Pak? Sentak Bu Siti memprotes. Ya mau gimana lagi Bu, kenyataannya kita memang numpang hidup sama Dek Susi. Jadi Ibu harus pintar-pintar mengambil hati Susi supaya Susi gak marah-marah terus sama Ibu. Kata Pak Bandi. Tapi tidak dijadikan pembantu juga kali Pak, mana cuma dikasih uang 500.000 tiap bulannya, gak sumbut sama pekerjaannya. Kalau gini berasa kayak pembantu gratisan Pak. Lanjut Bu Siti. Sudah Bu sudah, disyukuri aja. Daripada kita tinggal di gubuk dan makan pun susah. Lebih baik seperti ini toh, Ibu cuma membantu bersih-bersih rumah dan masak aja. Perut pun udah kenyang dan tentram, kata Pak Bandi. Bu Siti mendengus. Andai bisa, ia lebih baik cerai saja dan ikut anaknya tinggal di kota. Kabarnya sekarang, Farah sudah bekerja di sebuah perkantoran dan di sana Farah tinggal di sebuah kos-kosan. Pak, lebih baik Bapak ceraikan Ibu saja. Ibu ndak kuat seperti ini terus Pak. Lirih Bu Siti. Apa sih Bu? Cere-cere segala. Pokoknya gak ada kata cerai di antara kita. Bukankah kita sudah berjanji untuk sehidup semati? Kenapa sekarang dengan mudahnya Ibu minta cerai? Pak Bandi menolak keras keinginan Bu Siti yang minta cerai. Itu dulu Pak. Sebelum Bapak menghadirkan Susi di pernikahan kita. Sentak Bu Siti yang mulai tidak bisa mengendalikan emosi. Kok alasan itu terus sih yang Ibu ucapkan? Dulu loh, Ibu maksa Faris untuk nikah sama Sari, katanya gak papa punya istri dua, gak papa berpoligami. Lalu kenapa protes terus? Sudahlah Bu, berhenti mengoceh hal yang tidak penting. Lebih baik Ibu cepat tata itu masakan Ibu di meja, ketimbang nanti Dek Susi marah lagi, kata Pak Bandi lalu pergi meninggalkan Bu Siti. Tak tahan membendung lagi air mata, kini mengalir juga air mata yang berusaha ditahan-tahan Bu Siti. 4. Bu Siti pun menangis terisak-isak meratapi nasibnya saat ini. Ia yang istri tua tapi dijadikan babu oleh istri muda suaminya. Kita berpindah ke ibu kota. Hari ini adalah hari bebasnya Faris dari penjara. Dengan wajah sumringah Faris melangkah keluar dari rutan bambu. Hah, akhirnya bebas juga. Seru Faris merentangkan kedua tangannya dan menghirup dalam-dalam udara yang ada di sekitarnya. Setelah puas menghirup udara kebebasan, Faris pun celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Dia mencari seseorang yang akan menjemputnya, tapi nihil. Tidak ada satupun keluarganya yang menjemput kepulangannya. Di mana Farah? Apa ibu tidak memberitahukannya kalau aku bebas hari ini? Gumam Faris. Terus, apa ibu dan bapak juga tidak menjemputku? Gimana sih? Punya keluarga tapi berasa tidak punya keluarga. Kayak anak hilang saja. Gerutu Faris. Karena tidak ada keluarga yang menjemputnya, akhirnya Faris pun mulai menyusuri jalanan. Faris berjalan dengan gontai di trotoar, ia tengah kebingungan.
Bagaimana cara dia bisa pulang? Dan akan pulang kemana? Sedangkan uang 1 rupiah pun Faris tidak punya. Ciit. Tiba-tiba ada sebuah mobil Avanza yang berhenti di dekatnya. Faris menoleh dan kemudian matanya melotot. Terlihat adiknya, Farah, turun dari mobil tersebut. Tak hanya itu, penampilan Farah sangat wow. Seperti wanita sosialita. Seperti orang kaya. Farah. Gagap Faris. Iya mas, ini aku. Maaf aku telat jemput Mas Faris. Ada kerjaan sedikit. Ya udah, ayo masuk, seru Farah dengan wajah yang terlihat angkuh. Farah, ini benar kamu. Ucap Faris masih belum percaya kalau yang ada di hadapannya saat ini adalah Farah, adiknya. Ya iya aku mas. Siapa lagi? Ketus Farah. Tapi, kok kamu bisa seperti ini Far? Tanya Faris kebingungan. Bisalah, udahlah. Panjang ceritanya. Ayo masuk, panas nih. Nanti kulitku gosong. Kata Farah lalu melengos dan masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. 5. Karena tidak ingin ditinggalkan oleh adiknya, Faris pun bergegas mengikuti langkah Farah dan masuk lalu duduk di jok di samping adiknya. Far, ini mobil kamu? Tanya Faris kepo. Ya iyalah mobil aku, kalau aku yang pakai itu berarti mobilku mas. Jawab Farah acuh tak acuh. Karena sudah merasa kaya, Farah jadi sombong orangnya. Plus angkuh. Lupa kalau dia dulunya anak orang miskin. Emang pekerjaanmu apa Far? Sampai bisa berpenampilan keren begini dan punya mobil. Aku kerja di sebuah perusahaan. Jawab Farah singkat. Jabatanmu apa? Tanya Faris lagi kepo. Banyak banget sih pertanyaan kamu mas, pokoknya aku kerja di kantoran dan gajinya besar. Sentak Farah mulai jengah ditanya-tanyai. Sensi amat kamu Far. Lagi dapat. Gerutu Faris. Karena dari tadi adiknya terus membentaknya. Ya abis mas Faris ini cerewet bener, kayak cewek aja. Diem napa? Sahut Farah. Tidak tahu saja kalau suasana hati Farah sedang buruk. Faris pun diam. Dan setengah jam kemudian, Faris mulai bergumam kembali. Gimana kabarnya anakku ya? Cewek apa cowok? Gumam Faris yang masih didengar Farah. Lah, anakmu kan cewek mas. Dan Cahaya baik-baik aja. Setiap bulan aku kirimin uang untuk beli susu, sahut Farah dengan menoleh sekilas pasak kakaknya. Bukan anakku yang dengan Sari, tapi anakku yang dengan Alia. Selama di penjara, dia sama sekali tidak pernah menjengukku. Padahal aku sangat ingin melihat rupa anakku. Kata Faris. Buat apa Mbak Alia repot-repot jenguk kamu mas? Orang dia udah bahagia dengan suami barunya. Ucap Farah sedikit ketus. Mengingat suami baru Alia, Farah masih merasa gondok. Sudahlah dihina oleh mantan kakak iparnya, ditambah calon suami kakak iparnya yang juga mengatainya habis-habisan. Apa? Nih menikah? Jadi Alia sudah menikah? Tanya Faris terperangah. Ia kaget mendengar mantan istri yang masih dicintainya ternyata sudah menikah lagi. 6. Iya, sudah menikah. Tahu gak? Suami barunya itu tampan sekali. Tinggi putih, keren. Pokoknya lebih dari kamu lah mas. Pinter jandamu itu cari suami. Saking pinternya, bercerai belum ada setengah tahun dia udah kawin lagi. Pasti itunya udah gatel, sehingga gak tahan lama-lama menjanda. Cerocos Farah membenarkan. Kakakmu gak bercanda kan Far? Kakak iparmu gak beneran udah nikah kan? Tanya Faris yang belum percaya sepenuhnya. Lebih tepatnya tidak mau percaya. Cek. Farah mendeci. Buat apa aku bohong mas? Aku udah pernah ketemu mereka kali, dan beberapa bulan kemudian pasca ketemu mereka telah resmi menikah. Coba deh, mas lihat di YouTube kalau masih gak percaya.
Ada beberapa tamu yang mengabadikan pernikahan mereka dan dibuat status. Kata Farah. Walau pernikahan Alia dan Elang dibuat tertutup, tapi ada beberapa orang tamu undangan yang mengabadikan pernikahan Alia, Elang dan diunggah sebagai status mereka. Mana coba pinjem ponsel kamu dek, seru Faris menengadahkan tangannya meminta ponsel Farah. Faris mau benar-benar memastikan, apakah yang diucapkan Farah adiknya betullah ataukah bohongan. Kalau boleh berharap, semoga omongan Farah cuma prank. Karena Faris berniat untuk merujuk mantan istrinya itu dan dia akan berpura-pura telah menceraikan Sari. Dengan alasan ada anak di antara mereka, pastilah mantan istrinya tersebut mau mempertimbangkan. Faris berpikir, ia masih ada kesempatan 50% untuk diterima kembali menjadi suaminya Alia. Faris merasa tidak bisa hidup tanpa mantan istrinya tersebut, selain masih ada rasa cinta untuk Alia, terlebih Faris sangat membutuhkan harta dari Alia. Karena dengan menjadi suami Alia, Faris bisa naik kelas menjadi seorang bos yang kaya raya. Banyak orang yang akan menghormatinya, tidak akan ada yang bakal meremehkannya. Tinggal ongkang-angking kaki serta membubuhkan tanda tangan, maka hidup Faris akan bergelimangan harta. Ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Dengan uang, maka ia bisa melakukan segalanya. Tulis aja di kolom pencarian pernikahan bisnis antara anak konglomerat dengan anak dokter kondang di negeri ini. Nanti juga muncul. Cetus Farah lagi. 7. Faris pun melakukan apa yang diucapkan oleh adiknya. Lalu muncullah beberapa cuplikan video pernikahan Alia Elang 4 tahun yang lalu. Sontak saja, mata Faris membelalak saat mengklik salah satu video tersebut. Lama-lama matanya berkaca saat melihat mantan istri yang masih ia cintai telah dinikahi oleh lelaki lain. Sakit. Oh ya jelas. Sangat sakit malah. Faris merasa hatinya sangat sakit, seperti diiris-iris pakai pisau pencacah daging. Kenapa kamu cepat sekali mencari penggantiku Al? Padahal selama berada di penjara aku sudah memutuskan untuk memilih kamu. Tidak bisakah kamu menungguku keluar dari penjara? Aku tahu aku telah salah karena menduakanmu. Tapi aku udah menyesal dengan segala perbuatanku padamu. Tega sekali kamu memberikan ayah tiri pada anak kita. Anak yang selama ini kita nanti-nantikan kehadirannya. Mana cinta yang selama ini kamu ungkapkan dan curahkan kepadaku dulu. Nyatanya, secepat itu kamu menggantikan posisiku dengan lelaki lain. Lirih Faris meratapi mantan istrinya yang telah menikah lagi dengan lelaki lain. Tidak rela rasanya mantan istrinya itu dimiliki oleh lelaki lain. Selama berada di penjara, Faris mulai menyadari semua kesalahannya. Ia sadar kalau ia telah salah. Tidak seharusnya ia kepincut dengan mantan pacarnya. Padahal istrinya jauh lebih baik dari mantan pacarnya tersebut. Sudahlah cantik, soleha, penurut, tajir lagi. Bodohnya dia malah menduakan istri sesempurna Alia dengan mantan pacar yang telah tega memutuskannya hanya karena lebih memilih jadi pacarnya anak lurah. Sari hanya menang di body saja. Selebihnya nol besar. Faris sudah sadar betul dengan semua kecurangannya pasca sang mantan istri. Niat hati ingin merujuk mantan istrinya kini pupus sudah. Ternyata mantan istrinya itu telah bersuami lagi. Lalu, bagaimana kabar anak Mas yang dengan Alia dek? Mas sangat ingin bertemu dengannya. Dahulu, kehadirannya selalu kami nanti-nantikan. Lirih Faris berucap. Suaranya bergetar tak kuasa menahan tangis. Perlahan air mata lelaki itu menetes membasahi wajahnya yang kini ditumbuhi bulu-bulu halus. Gak tahu Mas, semenjak itu aku gak pernah tahu kabar dari mereka. Terus aku juga sibuk dengan hidupku dan pekerjaanku, jadi tidak tahu menahu lagi kabar mantan istrimu itu. Sahut Farah. 8. Memang benar begitu keadaannya, selain Farah sibuk dengan kehidupan barunya, ternyata Alia memang tidak mau kehidupannya diekspos di publik. Sehingga,
Sebisa mungkin Alia menghindari para wartawan yang ingin menyorot kehidupannya. Sudahlah Mas, ngapain lagi berharap? Mbak Alia udah bahagia dengan kehidupan barunya. Mas juga kan yang telah menghancurkan keluarga Mas sendiri. Ya udah sih, terima nasib aja. Fokus sama istrimu, Mbak Sari. Ada cahaya juga kan, jadi tidak perlulah sibuk meratapi anakmu yang dari Mbak Alia. Toh dia udah bergelimang harta karena mama dan kakeknya orang kaya. Kata Farah tak ambil pusing. Bukan mau membela mantan kakak iparnya, posisinya di sini kakaknya lah yang salah. Salah sendiri menyelingkuhi istrinya. Farah sudah bahagia dengan kehidupan barunya, jadi ia melupakan segalanya yang berurusan dengan mantan istri dari kakaknya ini. Lagi pula, Farah tidak mau ada urusan lagi dengan keluarga Alia. Karena menurut Farah keluarga mantan kakak iparnya itu sangat berbahaya. Farah masih ingat betul kakeknya Alia yang tak segan-segan melepaskan tembakan kepadanya dan Bapalk serta ibunya. Mengingat kejadian itu, Farah kembali bergidik ngeri. Jadi, sudah tepat ia tidak lagi mengusik kehidupan mantan kakak iparnya tersebut. Mana bisa begitu Farah? Yang bersama Alia itu juga anakku, anak kandungku. Aku tetap ingin melihatnya, ucap Faris. Ya terserah kamu ajalah Mas, aku gak mau ikut campur lagi, sahut Farah. Tak lama mobil mereka memasuki kawasan apartemen elit. Farah memarkirkan mobilnya di basement. Kok kita kesini Far? Tanya Faris sedikit heran. Aku tinggal di sini Mas, yuk turun, kata Farah. Keduanya pun turun, dan berjalan masuk ke dalam gedung apartemen. Setelah menaiki lift, kini Farah menuju unit apartemennya. Ceklek, ceklek. Farah membuka pintu apartemen setelah menekan kata sandi. Pintu pun terbuka. Faris berjalan masuk di belakang adiknya. Tempat tinggalmu mewah sekali Farah, ucap Faris berdecak kagum. Ingat ya Mas, Mas di sini cuma sementara. Paling lama semingguan, setelah itu Mas pergi, kata Farah. Loh kok gitu? 9. Nanti pacarku marah lihat ada kamu di sini, dan ini unit pacarku yang belikan, kata Farah. Faris mendengus. Itu, Mas masuk ke kamar itu. Istirahatlah di sana, kata Farah lagi menunjuk ke sebuah kamar. Faris mengangguk saja, setelahnya Faris masuk ke kamar yang ditunjuk oleh adiknya tadi. Keesokan harinya, Mas, mau kemana? Rapi bener, tanya Farah. Faris memakai beberapa baju pacar Farah yang tertinggal di apartemen ini. Aku mau ke rumah Alia, mau menemui anakku, jawab Faris seraya duduk di hadapan adiknya. Dan mulai ikut sarapan bersama adiknya itu. Buat apa sih, gak kapok berurusan dengan mereka, komentar Farah. Aku mau menemui anakku Farah, walau Alia udah menikah lagi tapi ada anak di antara kami. Kamu juga, sebagai bule kenapa tidak pernah menengok anakku? Biar bagaimanapun, dia itu keponakanmu Farah, ucap Faris sedikit mengeraskan suaranya. Ya, terserahlah, sahut Farah memutar bola matanya malas. Kamu gak kerja? Tanya Faris lagi. Farah menggeleng. Gak, lupa hari ini hari Minggu. Faris terdiam. Ia memang lupa kalau hari ini ternyata hari Minggu. Kalau begitu, Mas minjem mobilmu. Sekalian Mas minta uang untuk pegangan, kata Faris. Tapi hati-hati bawa mobilnya. Jangan sampai si merah kesayanganku lecet, kata Farah. Kamu meneragukan kemampuan Masmu. Faris menaikkan sebelah alisnya. Ya gak gitu. Kan Mas udah beberapa tahun tidak megang setir. Ya kali lupa nancap gas, sahut Farah. Selesai sarapan, Farah pun memberikan sejumlah uang pada kakaknya. Sekarang ini Farah tidak memusingkan lagi soal uang. Asalkan ia pintar dalam pekerjaannya, maka uang akan terus mengalir deras ke rekeningnya.
Setelah menerima uang dan kunci mobil, Faris pun berlalu pergi. Kini Faris telah sampai di depan kediamannya dahulu saat masih bersuamikan Alia. Kenapa terlihat sepi sekali? Gumam Faris. 10. Karena telah lama menunggu dan tidak ada terlihat tanda-tanda mantan istrinya itu keluar dari rumah, Faris pun memutuskan untuk bertanya pada satpam yang kebetulan sedang melintas di samping mobilnya. "Pak, maaf mau bertanya," seru Faris membuka jendela kaca mobilnya. "Ya." Satpam tersebut berhenti dan memperhatikan Faris. Rumah itu kok sepi sekali, Pak?" tanya Faris seraya menunjuk rumah yang pernah ia tinggali. "Oh, rumah itu ya," ujar Pak Satpam dan Faris mengangguk membenarkan. "Itu rumah udah lama kosong, Pak, kadang disewakan ke orang yang sedang liburan. Dan saat ini yang nyewa udah pulang ke rumahnya," jawab Pak Satpam tersebut. "Oh gitu ya," ujar Faris mulai kecewa. "Makasih ya Pak," seru Faris. "Satu ya, sama-sama." Setelah satpam pergi, Faris pun mulai menancap gas dan pergi dari rumah yang pernah menjadi istananya dulu. Setelah 1 jam berkendara, kini Faris telah sampai di depan sebuah rumah yang jauh lebih besar dari bekan istananya dulu. "Apakah kau tinggal di sini, sayang?" "Ah, apa itu mungkin? Bukankah kamu sudah menikah kembali? Apakah kamu ikut tinggal bersama suami barumu? Kudengar ia sama kayanya denganmu," gumam Faris seraya menatap rumah mantan mertuanya. Ya, saat ini Faris telah berada di sekitar rumah orang tua Alia, yakni Papa Vano dan Mama Aish. Hampir 1 jam menunggu, Faris sama sekali tidak mendapati tanda-tanda keberadaan anak dan mantan istrinya. Tok, tok. Tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian serba hitam mengetuk kaca jendela mobilnya. Ya, Faris membuka jendela mobilnya.